libur terus Pak. Itu nggak ada pesanan. Oh iya Itu iya. masalahnya. Dengan maju lagi Pak. Pak, kalau soal maju lagi sih butuh syarat Pak, Iya. butuh syarat. Dulu waktu Bapak muda dosanya sedikit. Tapi di usia Bapak sekarang dosanya banyak. Iya, iya. Nah gimana nih buat ngikis dosanya? Ya, gimana cara? Sifat 18 nggak boleh ada. Coba masih ada gak tuh sifat 18? Coba Bapak baca. Bisa gak Bapak baca? Bisa sih. Apa? Satu apa? Itu dulu ya. Ya. Satu apa bacaannya Pak? Bos Buhur datang ke RDI. RDI pesan Buhur aja ya buat manggil itu tamu-tamunya. Hah? Iya. Apel jin ya? Kalau gue taunya namanya tupal jin. Mungkin ini yang 12 mikir Pak sering ya. Mikir ya kan kebingungan gitu. Mikir. Biasanya tupal jin tuh duduknya di dekat pintu. Senderan ya tuh tupal jin. Apel jin. Hah? Rambutnya putih tupal jin. Ntar kalau dia dibakar. Kalau dibilang pendendam Pak saya nggak ada. Bebas ya. Perasaan saya gitu. Cemburuan nggak Pak. Kalau mikir pasti sering Pak ini. Apa? Mikir, kalau mikir Mikir. ya sering, pasti sering. Gimana mau jalan lagi, gimana pengen punya duit kayak gitu. Mikir kan? Iya. Sering kalau kayak gitu. Coba Pak dari 18 sifat. Bos dipandu bos. Tanyain. Dari 18 sifat. Iya, Pak. Pak tupal jin. Pak Asep. Pak Asep, Pak Buhur. Iya. Boleh Pak. Ini Pak Buhur. Bahannya sembarang apa khusus pakai yang Serbu kayu gergaji. serbu gergaji apa pakai serbu apa namanya Kalau kayu serbu- gaharu? Kalau Gaharu. serbu kayunya asal serbu kayu aja. Oh, tidak harus gaharu ya. Nggak ada yang khusus Oh, gitu. iya. Tak pikir yang untuk diekspor ke Arab itu kan. Oh, itu. Jadi pasarnya pasar Pasar dalam biasa negeri, lokal ya, gitu. pasar lokal. Ya. Kalau yang gaharu kan untuk diekspor Pak ya, Iya. proses itu. Iya Bapak dengan kondisi yang ada Bapak mikir itu pasti hubungannya dengan mikir itu kan berarti dalam kondisi yang gundah gelisah. Ya, Iya. jadi nggak tenang, mikir gimana ini. Sehingga kan jadi gelisah namanya. Iya. Betul Pak ya? Iya. Jadi urutannya kan begitu. Mikir itu mesti ada hubungannya dengan kegelisahan. Kok nggak ada pesanan, biasanya sehabis safar ini sudah ada pesanan. Ini kan tidak sekedar mikir, berarti termasuk gelisah. Nah, kalau gelisah itu akhirnya kan merenung, ngelamun, murung namanya. Betul Pak ya? Murung. Nah, dengan kemurungan yang tidak ketemu, itu akhirnya sedih. Jadi rangkaiannya seperti itu Pak. Jadi Bapak nyebutkan mikir saja, itu sudah merangkai ke sana. Dengan kesedihan yang ada, yang dialami Bapak, Pak Asep, sedih, maka akhirnya ngeluh. Aduh, dulu rame. Sekarang kok enggak ini, kapan ini pesanan datang ini? Ngeluh enggak itu namanya Pak? Ngeluh ya, ngeluh. Nah,
dengan kengeluhan yang ada, ngeluh akhirnya timbul rasa jengkel. Mana ini menyalah-nyalahkan orang-orang yang biasanya pesen, jangan-jangan pesen ke tempat lain ini. Iya. Iya, Curiga gitu. curiga, Iya. jengkel. Sehingga kita mancing jengkel juga. Ke karyawan juga akhirnya diomel-omelin. Gara-gara lo mungkin karyanya kemarin produknya kurang bagus ya. Besok awas produknya yang bagus. Biar ngani lagi. Memang saya sering ke anak buah gitu. Oh iya. Nah, kalau barangnya jelek pasti saya Pasti. ngomong. Pak, gitu. Iya, pasti ada gini. Maka itu namanya nomor 9 akhirnya. Di samping kepancing jengkel, mancing jengkel namanya juga bawel. Baweli. Jarang-jarang kan kalau bawel itu kan gimana ini. Akhirnya karena menjadi kebiasaan bawel itu akhirnya menurut karyawan jadi cewek. Cewek. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Jadi Ya, karena gitu, Pak, saya gitu. Ya, betul gitu, ya. iya. Jadi karena kepancing jengkel, ke karyawan akhirnya ngomel-ngomel, ngomong salah dikit, akhirnya ngomong aja bawel. Nah, karena sudah menjadi habit dengan kondisi yang gelisah dan seterusnya tadi, akhirnya cerewet. Sebenarnya Pak, saya tidak terlalu cerewet Pak. Iya, nggak Istri terlalu. saya yang cerewet. Oh iya. Gitu. Artinya kan terkontaminasi, cerewet, ngomel. Akhirnya dengan karyawan yang seperti itu, dengan kondisi dan keadaan yang kita alami sekarang, bawaannya jadi tidak riang. Bentar Pak ya. Nggih. Hah? Nggih ya. Oh, nggih ya, bunyi kula cek ya. Pupuk. Nggih. Nggih ya. Oke. Nggih ya, siap. Nggih. 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 Siap. Nggih ya. Nggih. Nggih. Oke, siap. Nggih. Iya. Siap. Lanjut. Ya, jadi dengan wajah yang kondisi yang ada itu akhirnya muka tidak bisa ceria, bawaannya cemberut karena terbawa oleh sifat tadi dan akhirnya mikir apa-apa dipikir. Akhirnya dengan pengaruh cemberut dan mikir itu semua apapun yang ada di nomor 13-nya komen, dikomeni, Iya. komen, apapun dikomenin. Ya, komen itu ya bicarakan tentu yang namanya komen itu cenderung negatif yang dibicarakan. Energinya energi negatif kalau komen itu. Nah, dengan komen-komen yang ada itu
menimbulkan rasa cemburu. Cemburu tidak mesti cemburu sama istri, kadang cemburu pada saudara, cemburu pada tetangga, usahanya kayaknya begitu saja. Dulu usahanya dia itu saya loh ya yang modalin, sekarang malah nggak mau nyapa saya. Dulu saya yang ngajari, sekarang dia tambah berkembang. Nah, cemburu, dia kok jadi lancar sekarang usahanya, saya kok begini. Timbul perasaan Allah kok ndak adil ya. Cemburu itu terus masuk rasa-rasa cemburu itu tidak mengandung unsur syukurnya yang kurang akhirnya. Melihat yang dilihat adalah yang dinikmati oleh orang lain. Itu termasuk cemburu. Bukan cemburu ke istrinya. Bukan. Itu tidak mesti, kadang ada juga ya. Karena ekonominya lagi terpuruk, akhirnya istrinya juga dilirik. Nah, timbul rasa cemburu juga akhirnya kalau gitu. Akhirnya istri kan curhat. Akhirnya bapak jadi cemburu. Itu bisa jadi, tapi tidak mesti seperti itu. Bisa karena ekonomi tetangga lebih baik, ekonomi saudara lebih baik, kita jadi merengek ngeluh kepada Allah. Akhirnya dengan kecemburuan yang ada, itu ujung-ujungnya ke nomor 15, apa itu? Kita jadi rasa dongkol, rasa dendam, walaupun tidak terungkap ingin membalas dendam, tetapi dongkol di hati, ganjel. Rasa ini dekat dengan jengkel yang mendalam lah dendamnya itu. Ya Pak ya. Nah, dengan keadaan dendam yang ada, itu cenderung ucapan-ucapannya jadi ceplas-ceplos, ketus, nggak enak. Dan jutek. Nah, bawaannya berikutnya adalah mukanya muka suntuk, lebih dari cemberut. Tadi cemberut kan sesaat saja kalau ketemu. Kalau bawaan sudah muka suntuk, itu sudah sendiri pun sudah bawaannya tidak cerah, tidak ceria. Ketemu orang siapapun, ketemu apapun, itu tidak ada hawa positif, hawa senangnya menjadi terkubur oleh rasa kita. Jadi orang akan terlihat dari raut wajahnya, Pak. Nah, ini energinya jadi energi yang negatif. Nah, kalau ini Bapak masih ada sifat 18 ini tertanam di hati, maka itu ibaratnya kita nanam bunga itu nggak ada bunganya, sehingga kupu-kupunya nggak akan datang. Nyambung nggak Bapak yang diterangin? Nyambung nggak? Nalar nggak? Kalau nyambung ke diri saya, misalkan kelakuan saya gitu, nyambungnya maksudnya gitu. Bukan. Paham. Oh, paham. Paham nggak yang Paham. diterangin? Paham. Paham? Paham. Oh iya. Iya. Takutnya nggak paham. Ditanya dulu, lu jangan blak langsung selesai. Paham, paham. Alhamdulillah paham. Ulangi lagi. Paham Pak ya? Jadi sifat 18 ini Bapak bilang satu saja, itu rangkaiannya nyambung ke semuanya. Makanya selalu dipesankan Pak Haji, jangankan 18, 10 saja nggak boleh, 5 nggak boleh, bahkan satu saja nggak boleh, karena satu akan berdampak pada semuanya. Seperti virus menyebar. Nah, kalau ini tertanam di hati kita, seperti halnya kita menanam bunga tetapi tidak keluar bunganya, sehingga kupu-kupunya tidak akan datang karena rusak, tidak pernah tumbuh. Gitu.
Gitu Pak. Ada Ya. lagi pertanyaan ke Pak Haji, monggo. Jadi mungkin hati kita harus bebas mungkin ya gitu, nggak ada pikiran apa-apa gitu, Ya betul. gitu. Plong. Long gitu harus gitu. Nah jadi bapak mesti latihan. Walaupun suami istrinya cerewet, bawel, nuntut duit. Mana duitnya? Kan aku mau bayar listrik. Ya. Mana duitnya? Kan aku mau bayar anak-anak kursus. Mana duitnya? Kan aku pengen belanja. Mana duitnya? Aku pengen beli anggur. Jangan beli anggur dulu. Nanti saya beliin anggur-angguran dari plastik. Tapi kalau pada saat istrinya nuntut bayar listrik, nuntut beli tabung gas, terus bapaknya ruwet di sini. Ya. Nah itu yang hajatnya lemot. Harusnya bapak yakin pasti nanti ada, pasti nanti ada, pasti hari ini ada. Nah hari ini tuh sampai ntar malam jam 12 malam. Pasti hari ini ada, pasti hari ini ada, pasti hari ini ada, pasti hari ini uang masuk. Pasti ini ada uang masuk, pasti hari ini ada uang masuk. 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 Nanti ada uang masuk. Tapi kalau misalkan bapak itu mana? Dari mana nih? Ngeluh itu katanya ngeluh. Ah, itu jatuhnya jadi ngeluh bos. Nggak bisa. Jadi jalanin aja. Syukurin aja, nikmatin aja. Nggak bisa juga pada saat istrinya nuntut. Lo lihat dong, kan gue juga sepi nggak ada orderan. Jadi berantem. Lebih baik pada saat istri begitu kita ngucap. Pasti ada uang masuk hari ini, pasti ada uang masuk. Karena ayatnya di Al-Quran habis gelap terbitlah terang. Bukan habis gelap, gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Enggak, habis gelap terbitlah terang. Jadi bapak harus pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Istri cerewet aja. Tahu gak mau bayar listrik nih? Tahu gak mau beli tabung gas nih? Tahu gak nih? Tahu gak mau belanja nih? Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Nanti ada uang masuk. Tapi kalau bapak, pusing. Apalagi tepok jidat. Aduh, nggak boleh. Cuman itu doang Pak Ji. Itu aja, nggak ada lebih. Karena dulu bapak udah pernah sukses. Jadi ini cuman ngulangin doang kok. Saya maunya lebih sukses dari yang dulu Pak Haji. Di usia saya sekarang duit masuk tiap bulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Tanpa saya bikin buhur. Bisa asal otaknya di servis. Ibarat ban tuh di sporing. Tambah timah. Nggak boleh berpikir yang berpikir yang negatif nggak boleh. Tapi harus positif terus. Pasti ada uang masuk. 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 Pasti ada uang masuk gitu. Tapi kalau bapak, dia lagi. Kalau misalkan Pak, kalau bicaranya kan nggak di mulut, cuma di hati gitu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan bisa bilang pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Di hati tapi gitu. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokok isinya bapak mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Apa dengan gembira saya selesai? Selesai Pak. Tapi kalau bapak nggak gembira nggak selesai. Bapak harus gembira. Gimana caranya biar gembira? Ya semenjak saya lihat YouTube ini Pak Haji, saya berusaha gitu, ya ceria-ceria lah gitu. Itu Pak Haji. Berusaha gitulah saya juga itu. Maksudnya? Ya, berusaha gembira Pak, nggak murung gitu. Semenjak saya lihat YouTube Pak Haji gitu kan ada perintah gitu. Iya. Ya laksanain gitu yang Iya. bisa diaksennya gampang-gampang gitu. Iya. Laksanain.
Pokoknya tugas Bapak cuma satu. Ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Kenapa ya kok kita nggak bisa dari kayak dulu lagi? Nggak bisa lah, dosa kita banyak bos. Yang bikin kita rezeki banyak tuh Pak, karena dosanya sedikit. Dan rata-rata orang yang nggak punya dosa nggak pernah bersin. Orang yang nggak punya dosa pasti nggak punya bersin. Kalau soal dosa Pak saya aduh enggak kehitung Pak. Lu bersihin mulu. Udahlah gue sindir aja lo ya. Biasanya orang yang nggak dosa biasanya nggak pernah batuk Pak. Ngaku aja Pak, saya mah ngaku aja Pak. Mikirnya saya hidupnya bisa gini baru-baru ini Pak lah. Oh tadinya? Tadinya saya terus terang aja Pak. Mabuk oke gitu. Ke cewek oke. Main judi, main ayam oke. Dulu tuh itu mah waktu muda Pak. Sekarang udah tua lain lagi gitu. Jadi saya teringat omongan orang tua. Kalau kamu udah 40 tahun nggak mikirnya, jangan harap selamat. Kayak gitu ngomong orang tua. Ingat saya itu, saya langsung berhenti Pak. Hiburan-hiburan udah semua diberhentiin semua. Sampai sekarang alhamdulillah Pak. Sempat ke Merot? Merot? Enggak Pak. Mau apa ke Merot? Enggak tahu. Sugar meletikan itu lagi itu. Enggak Pak. Enggak pernah. Pokoknya gimana caranya Bapak nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh komen. Ya. Gimana Pak caranya Pak? Saya udah berusaha gitu ya, tapi nggak bisa full kan. Seperti yang ini, semua kan harus jangan ada sifat seperti ini. Ya. Tuh maksudnya ini. Ya, berusaha saya juga Pak itu. Gimana caranya supaya sifat-sifat seperti ini tidak ada di hati saya, di tubuh saya habis misalnya gitu. Mau Pak saya itu mau. Jadi maunya Bapak gimana? Ya kan sifat-sifat ini nggak boleh dilanggar. Nah, saya pengen dihabisin sifat-sifat kayak gini. Gitu. Nah bisa gak dihilangin? Bisa gak? Berusaha sih, sering berusaha. Tapi belum mampu semua gitulah. Iya. Belum mampu semua. Yang dari mikir tadi kan ya diuraikan. Jadi semua kena Pak. Itu semua kena. Kira-kira berapa lama tuh Pak ngilangin sifat itu tuh? Sifat kayak gini. Enggak semua Pak, enggak semua ada di Sifat 18 tuh yang mana tuh? Nomor berapa tuh? Paling saya kan tadi udah ngomong mikir paling Pak. Kalau orang mikir pasti Gundah. Orang gundah pasti. Gelisah. Orang gelisah pasti. Murung. Orang murung pasti. Sedih. Orang sedih pasti. Ngeluh. Orang ngeluh pasti. Jengkel. Itu kaitan semua Pak. Ada, ya itu ada. Ya nggak boleh dong. Kalau Bapak masih ada gimana mau cair 10 miliar? Coba Ya, dihilangin. Berusaha saya juga Oh mau iya. menghilangkan. Saya kasih waktu 5 bulan bisa gak? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Insya Allah Pak bisa. Ya udah gampang itu. Insya Allah bisa. Paksain. Ya. 5 bulan gak boleh punya sifat 18. Ya. Cair gak Pak Haji 10 miliar? Pasti cair lah. Pasti cair. Tapi gak boleh. Satu pun gak boleh. Karena itu sifat setan. Pak Haji namanya manusia kayaknya punya. Makanya lo di atas manusia. Gimana Jangan Pak jadi- kalau istri saya misalkan Ya. seperti begini, Ya. apa dia juga mungkin harus seperti saya datang ke sini kan? Ya. Gitu, maunya gitu. Bos, mendingan lo aja yang meraktekin. Saya sendiri. Iya. Iya. Takutnya gitu Pak, saya ngomong gitu. Istri saya kan misalkan suka ngomel-ngomel ke orang kerja gitu. Nah, takutnya saya juga jadi kebarus terbawa.
Gitu, takutnya gitu. Sekarang kalau istri bapak suruh meraktekin ilmu RDAY sifat 18, dia belum lihat buktinya, yang ada ngamuk, jadi Ya, ribut. iya. Mendingan bapak aja yang praktekin ilmu RDAY. Nggak apa-apa Pak, saya dulu lah. Iya, Haji Marco kan yang praktekin juga Haji Marco sendirian. Oh, Istrinya enggak. Terima beres istrinya. Saya juga, istri saya terima beres. Bapak-bapak aja. Karena ini apa ya namanya ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa orang dipaksain suruh ini, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bapak aja yang meraktekin, nanti kalau udah cair 10 miliar, baru istri kita kasih, baru dia mau meraktekin. Baru. Gitu. Kayak istri saya nih, bisa berangkat haji. Dia bilang, "Pah, kayaknya visa Puroda nggak ada yang pada terbit. Lu doang yang terbit. Lu doang yang terbit sama anak lu. Berangkat lu, terbit." Mana? Berangkat. Berangkat tuh kemarin tanggal 25. Tanggal 28. 29 tahun 2025. Bapak juga begitu. Apa sih Pak yang dibikin lu tak yakin? Yakin pasti berangkat, pasti berangkat. Orang udah bayar, masa nggak berangkat? Pasti berangkat deh haji. Visa Furoda 2025. Bapak juga begitu. Pasti cair 10 miliar, pasti cair. Tapi Bapak diabaikan dulu istri. Gitu. Ya kalau istrinya marah, nanya, nuntut duit, wajar lah namanya istri mah. Nggak jauh dari duit. Jadi istri itu berteman dengan duit. Jadi kalau bapak banyak duit ya bapak berteman sama dia. Tapi kalau bapak nggak ada duitnya nggak bakal bisa berteman sama dia. Kok gitu Pak Haji? Ya kan kita ngelihat istri-istri orang. Jangan kan lihat istri kita, lihat istri orang dulu. Ada uang abang sayang gitu. Nah tuh bapak bisa. Iya gitu Pak Haji. Kalau kata Haji Marco ada duit abang. Saya. Kalau nggak ada duit abang. Ditendang. Gitulah Pak.